Halo Sobat Investor. Ada kabar penting dari dunia tambang Indonesia. Pertanggal 24 April 2025, Bernardus Irmanto resmi ditunjuk sebagai pelaksana tugas Presiden Direktur dan CEO PT FAIL Indonesia, atau yang biasa kita kenal dengan kode saham Inco. Sobat Investor, perubahan ini terjadi setelah Febriani Edy mengundurkan diri, dan kini, tugas besar memimpin salah satu perusahaan tambang nikel terbesar di tanah air, berada di tangan Bernardus. Yang menarik, penunjukan ini tidak hanya soal pergantian kursi, tapi juga jadi sinyal penting tentang arah masa depan FAIL Indonesia. Nah, apa saja sih yang perlu kita tahu tentang Bernardus Irmanto dan apa dampaknya ke bisnis Inco ke depan? Yuk, kita bahas bareng-bareng. Sobat Investor, selamat datang di Bicara Saham. Kenalin, saya Ale. Di sini saya nggak cuma bahas soal angka-angka, grafik, atau istilah investasi yang ribet. Karena saya percaya, pasar modal itu bukan cuma buat orang keuangan aja. Di channel ini, kita bakal belajar bersama, kupas tuntas berita-berita terbaru, serta membahas analisis dengan bahasa yang santai. Dan tentu aja, sharing tips yang praktis, yang bisa langsung sobat pakai, dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, apapun latar belakang sobat, nggak masalah, karena tujuan kita cuma satu, agar sobat makin percaya diri dalam melangkah di dunia investasi. Sobat Investor, keputusan menunjuk Bernardus Irmanto sebagai pelaksana tugas CEO ini bukan tanpa alasan. Langkah ini diambil untuk menjaga efektivitas pengelolaan perusahaan di tengah masa transisi, supaya roda operasional, aspek hukum, keuangan, dan kelangsungan usaha PT FAIL Indonesia tetap berjalan stabil. Artinya, meskipun terjadi perubahan di pucuk kepemimpinan, sobat tidak perlu khawatir, karena manajemen berusaha memastikan semua proses bisnis tetap aman, terkendali, dan tidak terganggu. FAIL ingin menunjukkan bahwa mereka tetap fokus pada komitmen jangka panjang, sambil menyiapkan proses seleksi CEO definitif dengan hati-hati. Sobat Investor, pengunduran diri Febriani Edy dari kursi Presiden Direktur dan CEO FAIL Indonesia ini juga terjadi karena sebuah aturan penting. Febriani baru saja dipercaya untuk mengemban tugas baru sebagai Direktur di PT Biro Klasifikasi Indonesia, atau BKI. Nah, sesuai regulasi terbaru, pejabat di BUMN memang dilarang merangkap jabatan di perusahaan negara lainnya. Karena itu, Febriani harus melepaskan jabatannya di FAIL, demi menjaga kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Meski begitu, langkah ini justru membuka jalan bagi Bernardus Irmanto untuk memimpin transisi di FAIL Indonesia dengan mulus dan penuh kehati-hatian. Sobat Investor, pergantian kepemimpinan ini juga tidak dilakukan sembarangan. FAIL Indonesia benar-benar patuh terhadap anggaran dasar perusahaan dan seluruh ketentuan hukum yang berlaku. Aturannya jelas, anggota direksi tidak boleh menempati posisi yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Karena itu, saat Febriani Edy menerima jabatan baru di Biro Klasifikasi Indonesia, FAIL Indonesia bergerak cepat. Mereka menunjuk Bernardus Irmanto sebagai pelaksana tugas, supaya roda organisasi tetap berjalan stabil, tanpa menyalahi aturan. Langkah ini menunjukkan komitmen FAIL dalam menjaga tata kelola perusahaan yang bersih, transparan, dan taat hukum. Sobat Investor, setelah resmi meninggalkan jabatannya di FAIL Indonesia, perjalanan karir Febriani Edy justru semakin melesat. Beliau kini mengemban peran baru sebagai Managing Director di Holding Operasional BPI Danantara. Febriani akan berkolaborasi dengan Agus Dwi Handaya dalam memimpin holding ini, di bawah kepemimpinan Rosan Ruslani sebagai CEO. Rosan bahkan menyebut Febriani sebagai salah satu CEO perempuan paling gigih yang pernah ia temui. Ini bukti nyata, bahwa pengalaman dan dedikasi Febriani, selama bertahun-tahun di industri tambang, memang diperhitungkan untuk posisi strategis di BUMN besar seperti Danantara. Sobat Investor, kalau kita lihat lebih dalam, Bernardus Irmanto bukan orang baru di dunia pertambangan. Sebelum bergabung dengan PT FAIL Indonesia pada tahun 2004, beliau sudah mengantongi pengalaman di berbagai perusahaan besar, seperti Newmont Nusa Tenggara, Fujitsu Asia Pasifik, hingga PT Freeport Indonesia. Track record ini membuktikan bahwa Bernardus punya pemahaman mendalam soal dinamika industri tambang, baik dari sisi operasional, teknologi, maupun manajemen korporasi. Dengan bekal segudang pengalaman ini, wajar saja kalau FAIL Indonesia mempercayakan kursi pelaksana tugas CEO kepadanya, demi menjaga stabilitas dan kesinambungan bisnis ke depan. Sobat Investor, perjalanan karir Bernardus di PT FAIL sendiri juga nggak kalah menarik. Beliau memulai langkahnya sebagai analis sistem senior,
sebelum akhirnya dipercaya memegang peran strategis sebagai General Manager Teknologi Informasi dan Shared Services. Gak berhenti di situ, berkat kinerja yang konsisten dan visioner, Bernardus pun naik jabatan menjadi direktur, dan kemudian dipercaya sebagai wakil presiden direktur. Perjalanan panjang penuh dedikasi inilah, yang membuat Bernardus dianggap sosok yang paling tepat, untuk menjaga roda perusahaan, tetap berputar mulus di masa transisi ini. Gak cuma berpengalaman di industri, Bernardus Irmanto juga punya latar belakang akademik yang kuat. Beliau adalah lulusan Universitas Gadjah Mada, salah satu kampus terbaik di Indonesia, dan sudah menyelesaikan studinya pada tahun 1997. Gak heran, kalau di dalam perjalanan karirnya di PT Vail, Bernardus berkali-kali dipercaya menduduki kursi direksi. Bahkan, beliau sempat beberapa kali ditunjuk kembali untuk posisi tersebut, di periode tahun 2014, 2016, dan 2018. Kombinasi pengalaman lapangan dan landasan akademik yang solid inilah, yang memperkuat kepercayaan banyak pihak terhadap kepemimpinan Bernardus di masa transisi Vail Indonesia kali ini. Lalu, bagaimana kondisi fundamental dari Vail Indonesia saat ini? Ayo kita review. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini, agar sobat tidak ketinggalan update terbaru seputar dunia saham. Di sisi lain, salah satu fakta menarik tentang Vail Indonesia adalah struktur kepemilikan sahamnya, di mana PT Mineral Industri Indonesia atau MIND ID memegang porsi terbanyak yaitu sebesar 34% atau setara dengan 3,58 miliar lembar saham. Sementara itu, kepemilikan oleh masyarakat umum mencapai 20,3% atau sekitar 2,14 miliar lembar saham, menunjukkan partisipasi publik yang cukup signifikan dalam perusahaan ini. Struktur kepemilikan seperti ini mencerminkan keseimbangan antara kontrol strategis oleh entitas pemerintah melalui MIND ID dan peluang partisipasi bagi investor retail. Dengan dukungan kuat dari pemegang saham mayoritas dan kepercayaan dari publik, Vail Indonesia memiliki fondasi yang solid untuk terus berkembang. Vail Indonesia mencatat pertumbuhan yang positif dalam kinerja keuangannya, dengan total aset yang meningkat dari 2,9 miliar dolar pada Desember 2023 menjadi 3,1 miliar dolar pada Desember 2024. Selain itu, ekuitas perusahaan juga mengalami kenaikan dari 2,5 miliar dolar menjadi 2,7 miliar dolar dalam periode yang sama. Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa Vail Indonesia terus memperkuat fondasi keuangannya, yang tentu saja menjadi kabar baik bagi para investor. Peningkatan aset dan ekuitas ini tidak hanya mencerminkan stabilitas finansial perusahaan, tetapi juga potensi untuk ekspansi dan pengembangan proyek-proyek strategis di masa depan. Bagi sobat yang sedang mempertimbangkan investasi di sektor pertambangan, data ini bisa menjadi indikator bahwa Vail Indonesia adalah pilihan yang menarik dengan prospek pertumbuhan yang menjanjikan. Meskipun Vail Indonesia mencatat peningkatan liabilitas dari 361 juta dolar pada Desember 2023 menjadi 443 juta dolar pada Desember 2024, hal ini perlu dilihat dalam konteks yang lebih luas, terutama karena perusahaan sedang menggarap proyek-proyek strategis. Di sisi lain, pendapatan Vail Indonesia mengalami penurunan dari 1,2 miliar dolar menjadi 950 juta dolar dalam periode yang sama, yang mungkin dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas. Bagi investor, ini adalah momen penting untuk melihat lebih dalam. Peningkatan liabilitas bisa menjadi bagian dari strategi ekspansi, sementara penurunan pendapatan sementara mungkin akan terkompensasi dengan hasil jangka panjang. Jadi, meskipun ada tantangan, Vail Indonesia tetap menunjukkan potensi pertumbuhan yang menarik. Vail Indonesia menunjukkan dinamika yang menarik dalam laporan keuangannya, dengan beban pendapatan yang menurun dari 885 juta dolar pada Desember 2023 menjadi 842 juta dolar pada Desember 2024, mengindikasikan efisiensi yang lebih baik dalam mengelola biaya terkait pendapatan. Namun, di sisi lain, beban usaha perusahaan justru meningkat dari 22 juta dolar menjadi 38 juta dolar di dalam periode yang sama, kemungkinan besar karena aktivitas persiapan proyek-proyek strategis. Ini adalah gambaran yang wajar dalam fase ekspansi, di mana peningkatan beban usaha seringkali menjadi bagian dari investasi jangka panjang untuk pertumbuhan di masa depan.
Meskipun ada peningkatan beban usaha, penurunan beban pendapatan menunjukkan bahwa Fail Indonesia tetap berupaya menjaga efisiensi operasionalnya. Fail Indonesia mengalami penurunan laba periode berjalan dari 274 juta dolar pada Desember 2023 menjadi 57 juta dolar pada Desember 2024, yang juga berdampak pada laba per saham yang turun dari 0,02 dolar menjadi 0,005 dolar dalam periode yang sama. Penurunan ini mungkin dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti penurunan pendapatan, peningkatan beban usaha, dan investasi besar-besaran dalam proyek-proyek strategis. Meskipun angka laba menurun, penting untuk diingat bahwa ini bisa menjadi bagian dari fase investasi jangka pendek yang diperlukan untuk pertumbuhan jangka panjang. Ini adalah momen untuk melihat lebih dalam, apakah penurunan laba sementara ini akan terbayar dengan hasil yang lebih besar di masa depan? Dengan proyek-proyek besar yang sedang berjalan, Fail Indonesia tetap memiliki potensi untuk bangkit dan memberikan keuntungan yang lebih signifikan. Fail Indonesia mencatat return on assets sebesar 1,8% dan return on equity sebesar 2,1% pada Desember 2024, angka yang mungkin terlihat rendah, tetapi perlu dilihat dalam konteks yang lebih luas. Return on assets dan return on equity yang relatif kecil ini bisa mencerminkan fase investasi besar-besaran yang sedang dilakukan perusahaan yang membutuhkan alokasi sumber daya signifikan. Ini adalah indikator bahwa Fail Indonesia sedang dalam tahap membangun fondasi untuk pertumbuhan jangka panjang, di mana laba yang lebih besar diharapkan akan terwujud setelah proyek-proyek strategis mulai beroperasi. Meskipun angka return on assets dan return on equity belum terlalu tinggi, potensi peningkatan di masa depan tetap menarik, terutama jika proyek-proyek besar mulai memberikan hasil. Fail Indonesia mencatat net profit margin sebesar 6% pada Desember 2024. Angka ini menunjukkan bahwa perusahaan masih mampu menghasilkan keuntungan bersih, meskipun sedang dalam fase investasi besar-besaran. Sementara itu, debt-to-equity ratio sebesar 16,2% mencerminkan struktur modal yang relatif sehat, dengan utang yang terkendali dibandingkan dengan ekuitas. Ini adalah sinyal positif bahwa Fail Indonesia mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan stabilitas keuangan. Meskipun net profit margin terlihat moderat, debt-to-equity ratio yang rendah menunjukkan bahwa perusahaan tidak terlalu bergantung pada utang, sehingga mengurangi risiko finansial. Dengan proyek-proyek strategis yang sedang berjalan, Fail Indonesia memiliki potensi untuk meningkatkan profitabilitas di masa depan. Fail Indonesia mencatat arus kas positif sebesar 207 juta dolar dari aktivitas operasi pada Desember 2024. Ini menunjukkan bahwa perusahaan masih mampu menghasilkan uang tunai dari operasional sehari-harinya. Namun, arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi mencapai 331 juta dolar, mencerminkan komitmen Fail Indonesia dalam mengembangkan proyek-proyek strategis. Ini adalah gambaran yang wajar dalam fase ekspansi, di mana perusahaan perlu mengalokasikan dana besar untuk investasi jangka panjang. Meskipun arus kas investasi lebih tinggi, hal ini bisa menjadi indikator bahwa Fail Indonesia sedang membangun fondasi untuk pertumbuhan di masa depan. Fail Indonesia mencatat arus kas positif sebesar 102 juta dolar dari aktivitas pendanaan pada Desember 2024. Ini menunjukkan bahwa perusahaan masih mampu menarik dana segar untuk mendukung operasional dan proyek-proyek strategisnya. Namun, total nilai kas mengalami penurunan sebesar 22 juta dolar dalam periode yang sama. Kemungkinan besar karena alokasi dana yang signifikan untuk investasi. Ini merupakan hal yang wajar dalam fase ekspansi, di mana perusahaan perlu mengeluarkan dana besar untuk proyek jangka panjang. Meskipun ada penurunan total kas, arus kas pendanaan yang positif menunjukkan bahwa Fail Indonesia masih memiliki akses ke sumber dana yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhannya. Dari pembahasan di atas, terlihat jelas bahwa Fail Indonesia sedang dalam fase investasi besar-besaran untuk membangun fondasi yang kuat, terutama melalui proyek strategis. Meskipun ada penurunan laba dan total arus kas, hal ini merupakan bagian alami dari proses ekspansi jangka panjang. Dengan struktur keuangan yang relatif sehat, seperti debt-to-equity ratio yang rendah, dan net profit margin yang stabil, Fail Indonesia menunjukkan potensi untuk bangkit dan memberikan keuntungan finansial di masa depan. Ini bisa menjadi peluang menarik untuk berpartisipasi dalam pertumbuhan perusahaan, terutama jika sobat percaya pada strategi jangka panjang Fail Indonesia. Jadi, keberuntungan dan kesuksesan finansial tidak datang secara instan, tetapi dengan kesabaran dan keyakinan, Fail Indonesia bisa menjadi salah satu pilihan investasi yang menjanjikan.
Kalau sobat suka konten kayak gini, jangan lupa klik like, biar algoritma tahu, sobat tertarik sama topik investasi dan saham. Subscribe juga, supaya sobat nggak ketinggalan insight dan analisis terbaru, yang bisa membantu sobat, dalam mengambil keputusan yang lebih bijak di pasar modal. Jangan lupa tulis pendapat sobat di kolom komentar. Ingat sobat, belajar investasi itu lebih seru kalau bareng-bareng. Sampai ketemu di video selanjutnya.